Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Nuraini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang jelas hadirnya kami di sini untuk presentasi bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi hanya akan membuat sakit hati. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan atas 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Deswian Agrik Satulinang sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Niam Jamaluddin sebagai pemateri. Di dalam makalah kami terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja masalah-masalah dalam ekonomi makro, kedua apa saja masalah pokok dalam ekonomi makro, dan yang terakhir bagaimana pengaruh ekonomi makro terhadap perkembangan bisnis. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui masalah-masalah ekonomi makro, mengetahui masalah pokok ekonomi makro, dan untuk mengetahui pengaruh ekonomi makro terhadap perkembangan bisnis. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Am Jamaluddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin A yaitu masalah-masalah ekonomi makro. Pada dasarnya persoalan yang menjadi kajian dalam ekonomi makro dibagi menjadi 2, yakni permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Masalah jangka pendek adalah masalah stabilitas yang mana berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha membawa perekonomian ini dari satu periode ke periode berikutnya dalam masa yang disebut jangka pendek, sehingga mampu terhindar dari penyakit ekonomi makro yang paling utama, yakni inflasi yang tidak terkendali tingginya, jumlah pengangguran terbuka yang sangat besar, serta kondisi kesenjangan neraca pembayaran internasional. Sedangkan masalah jangka panjang yang lebih dikenal dengan masalah pertumbuhan, yang mana persoalan ini sangat berkaitan dengan bagaimana pelaku ekonomi mampu membawa perekonomian agar tetap berada di jalur yang selaras antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, serta masih tersedianya dana untuk investasi yang berasal dari kesadaran masyarakat untuk menabung. Untuk poin B yaitu masalah pokok ekonomi makro. Secara garis besar terdapat 4 masalah pokok pada ekonomi makro, yaitu 1. Masalah inflasi. Inflasi secara definisi adalah kenaikan harga secara umum yang terjadi terus-menerus. Inflasi yang menjadi masalah karena hal ini menyangkut daya beli masyarakat suatu negara. Jika harga umum mengalami kenaikan atau inflasi tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapat per kapita, maka jelas daya beli masyarakat menjadi sangat berkurang. Jika daya beli semakin berkurang, berarti negara tersebut menjadi bertambah miskin. Inflasi secara terus-menerus akan mengakibatkan suatu negara menjadi hancur perekonomiannya. Lingkaran setan kemiskinan dimulai dari kondisi pendapatan nasional yang rendah, sehingga mengakibatkan saving masyarakat rendah. Saving dalam arti tabungan yang rendah akan mengakibatkan investasi juga rendah. Terus untuk masalah pengangguran,
Poin 2, adanya pengangguran berarti menunjukkan perekonomian negara ini tidak dalam kondisi full employment. Ada faktor produksi yang tidak terpakai terlebih, yaitu tenaga kerja. Memang kondisi idealnya suatu negara harus berada di dalam keadaan full employed. Akan tetapi untuk mencapai kondisi ini tidak mungkin, sangat jarang terjadi. Bahkan Keynes mengatakan bahwa kondisi perekonomian suatu negara selalu berada dalam keadaan under employment. Kalaupun terjadi pada keadaan full, itu hanya kebetulan saja. Yang ketiga, ada masalah keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan informasi keadaan keuangan suatu negara secara umum. Jika negara tersebut memiliki kondisi yang surplus, berarti negara itu memiliki cadangan devisa yang besar. Poin C, yaitu merupakan cara yang paling tidak disenangi, yaitu dengan melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri seharusnya menjadi alternatif terakhir bagi suatu negara jika negara tersebut ingin menyelamatkan dirinya dari kehancuran dalam jangka pendek. Pinjaman ini memang sangat berarti untuk memulihkan keadaan perekonomian yang hancur seperti Indonesia, karena pemerintah ini memiliki kesulitan dalam hal keuangan. Agar pembangunan terus berlangsung, maka pinjaman luar negeri ini tidak dapat dihindarkan. Yang keempat adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output real suatu perekonomian sepanjang tahun. Pertumbuhan ekonomi diukur peningkatan produk nasional bruto real atau produk nasional yang diukur dengan menggunakan harga konstan. Ukuran tersebut mengaitkan antara peningkatan output total dengan perubahan populasi produk. Poin C, yaitu pengaruh ekonomi makro terhadap perkembangan bisnis. Ekonomi makro merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi dalam konteks global, berskala besar atau berpengaruh terhadap masyarakat dan perusahaan pada sebuah negara atau kawasan beserta pasar dan bisnisnya. Permasalahan ekonomi makro dalam bisnis terdapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1. Masalah kemiskinan dan pengangguran. Institusi dan lembaga bisnis yang ada seringkali masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah sebagai target penjualan barang atau jasa yang dihasilkan. Pada tingkat kemiskinan masih sangat tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat. Yang kedua, yaitu krisis nilai tukar terhadap utang luar negeri. Salah satu bahan kajian ekonomi makro adalah nilai tukar mata uang terhadap utang luar negeri, di mana pernah terjadi bahkan berulang kali pelemahan nilai tukar mata uang yang menyebabkan krisis moneter. Yang ketiga, yaitu permasalahan perbankan dan kredit macet. Sistem perbankan di sebuah negara atau kawasan sering mengalami gangguan dari faktor utang luar negeri dan laju inflasi yang tinggi. Perbankan seringkali mengalami kesulitan likuiditas akibat banyaknya usaha dan bisnis yang macet dan tidak berkembang karena beban utang negara. Yang keempat, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan ekonomi sebuah negara dan kawasan dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, pada dasarnya persoalan yang menjadi kajian dalam ekonomi makro dibagi menjadi dua, yakni permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Masalah jangka pendek adalah masalah stabilitas yang mana kaitannya dengan kemampuan pelaku usaha membawa perekonomian dari periode ke periode berikutnya dalam masa yang disebut jangka pendek.
Sedangkan masalah jangka panjang atau yang lebih dikenal sebagai masalah pertumbuhan, yang mana persoalan ini sangat berkaitan dengan bagaimana pelaku ekonomi mampu membawa perekonomian agar tetap berada di jalur yang selaras antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, serta masih tersedianya dana untuk investasi yang berasal dari kesadaran masyarakat untuk menabung. Secara garis besar, terdapat 4 masalah pokok dalam ekonomi makro, antara lain masalah inflasi, masalah pengangguran, masalah keseimbangan neraca pembayaran, dan masalah pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro seringkali berkaitan dengan permasalahan keuangan negara atau entitas bisnis perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara atau kawasan. Ekonomi makro terdiri dari beberapa komponen yang dapat berpengaruh langsung terhadap pembuatan keputusan suatu perusahaan, termasuk perkembangan bisnis dari perusahaan tersebut. Permasalahan ekonomi makro antara lain yaitu masalah kemiskinan dan pengangguran, krisis nilai tukar terhadap utang luar negeri maksud saya, permasalahan perbankan atau kredit macet, dan permasalahan pertumbuhan ekonomi. Saran dari kami, makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saran dari pembaca sangat kami harapkan. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa mengacu pada rujukan yang kami gunakan. Saran kami dalam membuat makalah yaitu dengan lebih baik mencari bahan dan sumber rujukan atau referensi agar dapat membuat materi yang lebih baik lagi daripada yang kami buat. Selain itu, perhatikan poin-poin yang ada. Demikian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.